Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Fasri dengan NIM 22086389. Saya akan menjelaskan mengenai penelitian korelasi. Yang pertama itu pengertian penelitian korelasi. Secara sederhana, korelasi dapat diartikan sebagai hubungan. Penelitian korelasional adalah suatu tujuan untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak dapat manipulasi variabel. Penelitian korelasional disebut mirip dengan ex post facto karena penelitian ini dilakukan setelah suatu peristiwa atau fenomena terjadi tanpa melakukan manipulasi atau perlakuan terhadap variabel-variabel. Tujuan penelitian korelasional. Penelitian korelasi bertujuan untuk mengetahui hubungan antara karakteristik seorang atau keberadaan yang lainnya, atau penelitian korelasional pada hakikatnya bertujuan untuk menentukan dan mengetahui seberapa besar variasi-variasi pada satu atau beberapa faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Ciri-ciri penelitian korelasional. Menurut Muri Yusuf menyebutkan ada beberapa ciri utama penelitian korelasional sebagai berikut. Yang pertama, penelitian korelasional tidak terdapat manipulasi atau kontrol seperti dalam penelitian eksperimen. Yang kedua, itu peneliti dapat melakukan penelitian yang melibatkan banyak variabel. Selanjutnya, pengambilan data dari variabel yang diteliti bisa dilakukan sekaligus menggunakan angket kuesioner. Selanjutnya, peneliti dapat mengetahui seberapa kuat lemahnya hubungan antar variabel. Yang kelima, dapat digunakan untuk mengestimasi nilai variabel kriteria dan variabel prediktornya. Yang keenam, korelasi dihitung antar skor untuk setiap pasangan variabel menggunakan statistik dan setiap individu yang menjadi responden akan memiliki skor untuk setiap variabel yang diteliti. Selanjutnya, macam-macam penelitian korelasional. Macam-macam penelitian korelasional ada 3, yaitu penelitian korelasional hubungan, penelitian korelasional prediktif, yang ketiga penelitian korelasional multivariat. Yang pertama itu penelitian korelasional hubungan. Penelitian hubungan relasional atau korelasi sederhana seringkali hanya disebut korelasi saja digunakan untuk menyelidiki hubungan antara hasil pengukuran terhadap dua variabel yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat atau derajat hubungan antara sepasang variabel atau bivariat. Penelitian jenis ini seringkali menjadi bagian dari penelitian lain yang dilakukan sebagai awal untuk proses penelitian lain yang kompleks. Selanjutnya, penelitian prediktif. Pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan banyak situasi yang menghendakkan dilakukannya prediksi atau peramalan. Menurut Brock dan Gull dalam Abidin menyatakan bahwa penelitian korelasi jenis ini memfokuskan pada pengukuran terhadap satu variabel atau lebih yang dapat dipakai untuk memprediksi atau meramalkan kejadian di masa yang akan datang atau variabel lain. Korelasi yang bersifat prediktif bisa melibatkan banyak variabel. Untuk itu, dalam analisis menggunakan regresi. Beberapa macamnya yakni regresi linear sederhana. Apabila peneliti ingin menafsir apakah salah satu variabel yang diperkirakan berhubungan dengan beberapa variabel lain. Selanjutnya, regresi multiple atau linear korelasi berganda. Jika prediksi terkait dengan beberapa variabel antara variabel Y dengan beberapa variabel X. Selanjutnya, penelitian korelasional multivariat. Teknik untuk mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan antara kombinasi dari 3 variabel atau lebih disebut dengan teknik korelasi multivariat. Penelitian multivariat dapat digunakan untuk memprediksi suatu fenomena yang kompleks dengan menggunakan banyak variabel prediktor sehingga hasil yang didapatkan lebih akurat. Selanjutnya, jenis-jenis data dalam penelitian korelasi. Jenis-jenis data
Ada 4, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Yang disebut dengan data nominal yaitu ukuran yang paling sederhana di mana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apapun. Contoh dari data nominal itu jenis kelamin yang terdiri dari 2 kategori yaitu 1 laki-laki, 2 perempuan. Angka 1 untuk laki-laki, angka 2 untuk perempuan hanya merupakan simbol yang digunakan untuk membedakan 2 kategori jenis kelamin. Selanjutnya jenis data ordinal. Data berskala ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Data ordinal termasuk data kualitatif, yang jenjangnya lebih tinggi dari data nominal. Data ordinal sudah menunjukkan lambang dan jenjang atau tingkatan atau rank lebih besar, lebih kecil. Semakin kecil bilangan semakin jelek, dan semakin besar semakin bagus. Jadi semakin besar bilangnya, makin tinggi peringkatnya. Selanjutnya jenis data interval. Interval termasuk dalam jenis data kuantitatif, berupa angka dapat bertingkat atau berjenjang. Dapat menunjukkan peringkat. Semakin besar bilangan, makin tinggi peringkatnya. Bilangannya menyatakan jarak atau interval. Dan titik nol bukan merupakan titik mutlak. Titik nol dinyatakan berdasarkan perjanjian. Selanjutnya jenis data rasio. Data rasio merupakan jenis data paling tinggi, dapat menyatakan sebagai peringkat, menyatakan jarak, dan mempunyai titik nol sebagai titik mutlak. Serta dapat dioperasikan secara matematik, dijumlah, dibagi, dikurangi, dan dikali. Selanjutnya contoh penelitian korelasional. Yang pertama yaitu hubungan antar tingkat stres dan prestasi akademik siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat stres yang dialami oleh siswa dan prestasi akademik mereka, diukur melalui nilai ujian. Peneliti mengumpulkan data tentang tingkat stres dan nilai ujian siswa, kemudian menganalisis korelasi antara keduanya. Jika ditemukan hubungan positif, artinya semakin tinggi stres, semakin rendah prestasi akademik, atau sebaliknya. Yang kedua, hubungan antara frekuensi penggunaan media sosial dan tingkat kecemasan remaja. Peneliti ini mengamati apakah ada korelasi antara jumlah waktu yang dihabiskan oleh remaja di media sosial dengan tingkat kecemasan yang mereka rasakan. Peneliti akan mengukur durasi penggunaan media sosial dan skor kecemasan yang diperoleh melalui kuesioner untuk melihat apakah ada hubungan positif atau negatif di antara keduanya. Yang ketiga, hubungan antara kebiasaan tidur dan kesehatan mental pada orang dewasa. Penelitian ini berfokus pada hubungan antara kebiasaan tidur, misalnya jumlah jam tidur per malam. Dengan penelitian ini berfokus pada hubungan antara kebiasaan tidur dengan tingkat Yang ketiga itu hubungan antara kebiasaan tidur dan kesehatan mental pada orang dewasa. Penelitian ini berfokus pada hubungan antara kebiasaan tidur, misalnya jumlah jam tidur per malam, dengan tingkat kecemasan atau depresi pada orang dewasa. Peneliti mengumpulkan data tentang jumlah tidur dan penggunaan alat ukur kesehatan mental untuk mengidentifikasi apakah kebiasaan tidur yang buruk berhubungan dengan gangguan kesehatan mental. Itu penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.